Ada pandangannya dari Sukadijo itu tentang penawaran, ya. Ada bentuk pemikiran yang sederhana, ya. Jadi itu berbicara tentang konsep, ya. Ya, saya ingin melihat atau ada yang mau memberikan penjelasan atau siapa yang tahu tentang apa yang dimaksud dengan konsep hukum wan prestasi misalnya, atau konsep hukum onrehmateh dat misalnya. Karena di dalam hukum keperdataan dua hal ini nanti ketika masuk di dalam peradilan itu yang menjadi bagian dari title gugatan, ya, wan prestasi dan onrehmateh dat. Kita harus tahu, ya, konsep atau pengertian ini, ya. Atau misalnya konsep dispensasi misalnya. Ada yang bisa memberikan komentar atau penjelasan tentang onrehmateh dat atau wan prestasi atau konsep perkawinan? Tentunya saudara yang mengikuti pendidikan profesi advokat ini tentunya sudah sudah lulus, sudah S1, ya. Diharapkan tidak lupa tentang teori atau tentang konsep itu. Atau konsep tentang pencurian misalnya, atau konsep tentang pembunuhan, ya, berencana, pembunuhan yang biasa. Ada yang mau berkomentar? Halo? Apakah mendengar suara saya? Halo? Dengar, Prof. Ya. Ya. Ada yang menjadi sukarelawan untuk memberikan penjelasan tentang itu? Pengertian ini sangat penting, ya, bagi saudara. Kalau kita tidak tahu konsepnya, seringkali kita menulis ketika kita berucap, apalagi kalau ini berkaitan dengan memberikan sebuah pendapat hukum, kita harus betul-betul paham dari apa yang kita tulis atau yang kita uraikan dari masalah itu. Ketika kita menghadapi klien yang terkait dengan persoalan perkawinan misalnya, kalau kita tidak paham tentang konsep itu, maka kita akan mengalami kesulitan. Tentunya konsep ini bukan konsep secara umum, ya, tapi konsep secara hukum. Karena kita masuk dalam legal opini. Jadi pendapatnya itu bukan pendapat pribadi, tapi pendapat hukum. Nah, ketika kita menggali dari pendapat hukum, itu tentunya kita bukan menghafal, tapi kita memainkan peran kita untuk melakukan interpretasi, ya, penafsiran. Ada beberapa macam yang pada waktu S1, ketika saudara mempelajari tentang interpretasi, ada beberapa macam. Ada interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, ya, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita memahami. Ya, itu menjadi bagian kita. Taruhlah sekarang ada orang dikatakan wan prestasi, ya, dikatakan mengingkar janji. Ya, memang secara normatif mudah itu. Ketika jatuh tempo harus bayar dan dia tidak bayar, itu sudah wan prestasi. Tapi penerapan atas perjanjian itu, bagaimana akibat hukumnya?
Itu yang perlu ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan itu. Ada hal-hal yang mendasari hal itu yang, tapi kita harus tahu dulu konsepnya. Ya, ini penting ya. Sebelum kita nanti berpraktek tentang pendapat hukum atau yang kita sebut juga argumentasi hukum, maka pemahaman ini perlu kita review kembali. Bagi yang sudah pernah, kita review, kita perdalam lagi. Bagi yang mungkin barangkali kurang memahami atau tidak pernah mendengar, ya ini menjadi hal yang baru ya tentunya. Ya saya harapkan ketika saudara sudah lulus hukum perdata, ketika Pak Edi tadi tanyakan apa yang definisi atau pengertian dari perkawinan, harusnya saudara sudah, saya Pak. Nah, itu langsung menjawab. Yang dimaksud dengan wan prestasi itu demikian Pak. Lalu juga ada konsep apa yang dimaksud dengan perikatan ya dan perjanjian. Ini juga harus kita pahami. Kalau kita tidak menguasai ini, ya. Saya beberapa kali di pengadilan diminta untuk memberikan legal opinion, ya, pendapat hukum, ya. Ada yang seseorang itu sudah ditahan ya sampai 8 bulan ya dalam kasus tertentu ya, yang baru ini 1 bulan yang lalu itu di pengadilan di Kalimantan ya. Saya lewat Zoom ya ketika saya diminta legal opinion ya. Dalam persidangan itu kasus pidana tapi ada sisi keperdataan yang saya berikan ya. Ya. Beberapa kali juga di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Sidoarjo, ya. Ini yang jadi kita harus tahu konsepnya, ya. Kalau tidak ngerti, pasti nanti akan menjadi sulit, ya, untuk memberikan argumentasi. Lalu yang berikutnya adalah proposisi, statement, ya, kalimat, ya. Ya, jadi kalau tadi konsep, lalu misalnya perkawinan itu dituangkan dengan sebuah kalimat, ya, ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang wanita, ya, dalam membentuk rumah tangga, ya, yang ya di sana ada nilai religiusnya, ya, ya, dasarkan ke Tuhan yang Maha Esa. Itu artinya bahwa ini menjadi sebuah proposisi. Ya. Saya lanjutkan ya. Lalu di dalam kasus-kasus tertentu, misalnya ada seorang melakukan perkawinan transseksual atau perkawinan sejenis. Ada beberapa negara itu melegalkan. Ya, di negara kita, ya, bagaimana? Ya. Lalu ada yang akhirnya karena jalurnya, pintunya tertutup, karena ada regulasi yang ketat bahwa ikatan lahir batin seorang laki-laki dan seorang wanita, lalu ada yang berupaya merubah jenis kelaminnya. Bagaimana itu? Ya, faktanya ada seorang artis ya mengganti jenis kelamin dari seorang laki-laki menjadi seorang wanita. Ya, itu ada. Nah, lalu bagaimana pengertian tentang perkawinan yang kita miliki tadi, yang dengan kalimat proposisi ini, yang nantinya juga akan menjadi bagian kita memberikan sebuah pendapat hukum. Ya. Lalu yang ketiga yaitu reasoning, ya, yang dikembangkan dengan argumentasi tentunya. Ya.
Nah, ini hal yang menjadi pemikiran ya, bentuk pemikiran di dalam proses reasoning itu ya. Ini yang dikatakan oleh Sukadijo, ada 3 hal ini. Dari pengertian konsep ya, lalu membentuk proposisi ya. Jadi perkawinan, lalu proposisi kalimat-kalimat ya yang mengkait terbentuknya reasoning ya. Jadi dijelaskan oleh Sukadijo bahwa tidak ada proposisi tanpa pengertian. Jadi kalau ada sebuah kalimat itu pasti ada pengertiannya apa. Ya. Dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Jadi kalau kita dalami lebih lanjut sebenarnya ketika kita belajar hukum itu adalah seorang yuris itu ada orang yang memiliki analisa yang tajam, yang kuat, ya, memiliki daya kritis yang juga kuat, ya, karena ini mencari nilai-nilai kebenaran itu, ya, kebenaran dalam hukum tentunya. Jadi bukan hanya sekedar menempelkan pasal, menemukan pasal, tapi dari pasal itu diterapkan. Ya, seperti contoh misalnya seorang dalam sebuah peristiwa kasus pidana pilihan 338 atau 340 itu sudah merupakan perdebatan yang panjang karena masing-masing memberikan konsekuensi yang besar. Kalau 338 maksimal 15, kalau 340 sampai di hukuman mati misalnya. Ini kan akibatnya kan, tapi di satu sisi sebelum ada sebuah keputusan dari pengadilan atau dari sebuah keputusan hakim, itu kan ada sebuah perdebatan, ada sebuah argumentasi yang harus dibangun dari para pihak, ya, dari penegak hukum itu, mulai dari kepolisian, mulai dari kejaksaan, termasuk dalam pembelaan seorang penasihat hukum, ya, dengan strategi-strateginya, ya. Jadi legal opini ini sangat-sangat penting ya. Ya, beberapa kasus yang terjadi yang saya berikan pendapat hukum itu akhirnya ada yang sampai bebas dari jeratan pidana karena pendapat hukum atau legal opinion ini sangat memberikan satu pengaruh ya, menjadi pertimbangan bagi seorang hakim. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa argumentasi ini adalah sangat esensi sekali ya, sangat penting sekali. Kita harus betul-betul menguasai tentang keilmuan hukum itu. Ya, bertumpu pada aturan berpikir yang dikenal dengan logika. Ya, jadi kita sebagai seorang yuris, ya, ahli hukum, ya, yang nanti akan menjalani praktek hukum sebagai seorang advokat, maka betapa ketatnya ya permainan pikir kita, ya, itu yang dengan logika, ya, ya tentunya logika ini bukan logika secara umum. Nanti saya akan tunjukkan logika itu secara umum, tapi ini lebih kepada logika hukumnya, ya. Jadi argumentasi hukum bukan merupakan bagian logika, tapi bagian dari logika hukum dan teori hukum. Ya, ini yang penting. Ya. Nah, ada istilah sui generis. Ya. Jadi kita harus sadar, kita harus memahami, kita harus mengerti betul tentang apa yang menjadi kepribadian khas dari hukum itu. Ya. Jadi kalau kita belajar hukum tidak mengerti ciri karakter dari ilmu hukum, ini akan sulit, ya, saya katakan sulit, saudara akan memberikan
pendapat hukum atau legal opinion. Satu contoh, kalau saudara tidak kenal dengan teman saudara, saudaranya kenal hanya nama saja, tapi tidak tahu tentang sifat teman saudara, tidak tahu tentang karakternya teman saudara, ya, prinsip-prinsip yang ada di dalam teman saudara, saudara akan sulit untuk memberikan pendapat atas teman saudara itu. Ini yang saya tekankan. Demikian juga ketika saudara mau memberikan pendapat hukum, tapi kalau saudara tidak memahami, saya katakan, saya ulang lagi, saudara tidak memahami ya tentang kepribadiannya ilmu hukum itu saudara akan mengalami kesulitan tak kala saudara memberikan pendapat hukum. Ya. Nah, saya nggak tahu. Ya, ini harusnya saudara, ya, saya nggak tahu tentang saudara, tapi saya berharap ya, saudara betul-betul mengerti, ya, termasuk lapisan dari ilmu hukum itu, karakteristiknya dari ilmu hukum itu, sifatnya ilmu hukum itu, ya. Ya, kalau saya bertanya kepada Pak Nur yang dari Gresik, sifat dari ilmu hukum ada dipahami enggak? Siap, Prof. Jadi mohon maaf, Prof, mohon salah. Jadi kalau sifat hukum itu sendiri itu memang mengikat, ya. Kalau definisinya seperti itu, Prof. Itu setahu saya, Prof. Ya. Sifat hukum itu mengikat. Jadi itu tidak salah. Tapi kalau kita mengerti tentang sifatnya teman kita hanya satu bagian, maka kita akan juga kurang secara menyeluruh, ya. Jadi sifat hukum itu ada unvollen, reglement, ada doingen. Ya. Jadi sifat yang ya ada yang mengikat, memaksa, mengatur, ya, memilih. Ya, kalau saudara lihat di dalam setiap ketentuan, ya, undang-undang, sebuah keputusan apapun, produk hukum itu memiliki sifat itu, ya. Dan ini yang harus kita maknai, ya. Ya. Ini penting, ya, di dalam pendapat hukum penting sekali, ya. Jadi ketika kita memberikan pendapat atas pendapat ini pasti harus mengikat. Kalau tidak, nanti akan menjadi nilainya berkurang, ya. Value-nya hukum itu tidak ada. Ya. Pak Aziz yang di Kalimantan, value hukum, tahu nggak nilai hukum itu? Belum tahu nih, Prof. Ya ini penting juga. Tapi ya pada kesempatan ini inilah pentingnya ketika saudara belajar di pendidikan profesi advokat ini, ya. Jadi value, nilai, ya, nilai. Jadi ketika kita akan membuat sebuah apapun keputusan hukum, produk-produk hukum itu ada 3 nilai. Ada justice, ada utility, ya. Jadi ada kemanfaatan. Jadi kalau kita tadi memberikan sebuah pendapat, tapi kalau itu ambigu, ya, membingungkan, ya pendapat itu tidak memiliki nilai, ya, tidak ada kepastian, ya. Padahal di dalam ilmu hukum, ini yang saya katakan, saya sering kalau mahasiswa S2 itu kadang-kadang ketika saya mengajar ada yang dari basic kedokteran. Saya mengatakan seorang sarjana hukum itu tidak kalah dengan orang yang studi di ilmu kedokteran. Karena apa? Yang dibangun di dalam atau nilai yang ada di dalam hukum itu adalah kepastian. Kita tidak boleh ada keraguan. Kita harus memastikan bahwa yang bersangkutan atau terdakwa itu
kena pasal 338 dengan punishment-nya 5 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun. Itu harus pasti. Ya. Dengan ya tadi saya katakan pengertian, konsep, ya, dan itu. Ya. Jadi nilainya ada 3 hal, Pak Aziz. Yang pertama, ada kepastian, ada kemanfaatan. Jadi bermanfaat. Loh Pak, apakah ada aturan kok tidak bermanfaat, tidak ada manfaatnya? Saudara bisa perhatikan ya, ada banyak peraturan ya, atau rambu lalu lintas dipasang, tapi tidak memiliki manfaat. Loh, kok bisa? Karena banyak yang melanggar. Ada aturan tapi tidak memiliki gaya yang sifatnya memberikan doingan, ya, yang memaksa atau mengikat. Tidak ada. Perhatikan itu. Ya, karakteristik ini yang kita harus mengerti betul, ya. Kita harus betul-betul mengerti. Itu dari sisi sifat, ya, dari sisi value. Ya, jadi value ada nilainya, ada kemanfaatan, ada kepastian, ya, dan ada keadilan. Kita ketika mengambil keputusan, ketika kita memberikan pendapat, itu harus tercermin dari nilai itu, ya, keadilan, ya. Keadilan inilah yang tentunya kita bicara tentang keadilan, ada beberapa teori, ya. Keadilannya teorinya Hans Kelsen, teori hukum murni, atau teorinya dari John Austin, ya, itu tentang keadilan distributif dan korektif. Itu juga menjadi bagian ketika kita mau memberikan sebuah kesimpulan. Masih ada beberapa yang lain, ya, dari sisi lapisannya, dari sisi prinsipnya. Tadi Pak Edi juga katakan bahwa ketika mengenal orang, kita harus tahu prinsip mereka apa. Nah, kita di dalam prinsip hukum ada 8 poin, ya, yang Fuller katakan. Ada prinsip of legality, principle of legality. Ini yang hal-hal yang penting, ya. Jadi ketika kita bicara tentang pendapat hukum itu, jangan terus kita kan memberikan pendapat, ya, hukumnya ini, pendapat ini, kok begitu sederhana sekali? Tidak sesederhana itu. Kita harus betul-betul cermati. Karena apa? Kalau kita pada gilirannya memberikan pendapat yang keliru, pendapat hukum yang keliru, saya ulang lagi, pendapat yang keliru, yang salah, ya, itu di dalam teori argumentasi ini namanya, kalau itu disengaja, orang memberikan pendapat disengaja salah, ya, padahal, ya, dia tahu bahwa yang benar A, tapi dia mengatakan B, padahal B itu salah. Itu menyesatkan, ya. Itu namanya sofisme, namanya. Tapi ada, karena ketika ketidaktahuan atas pendapat itu, ya, itu namanya paralogis. Ini penting sekali, ya, di dalam hukum ini, ya. Jadi kalau saudara perhatikan sebuah kefatalan, ya, di dalam hukum ketika seorang praktisi atau seorang lawyer, seorang advokat, ya, saudara, tadi saya di awal mengatakan profesi officium nobile, profesi yang mulia, ya. Kalau kita memberikan pendapat hukum, legal opini, dan itu salah atau itu sengaja menjadi salah, itu adalah menyesatkan. Sehingga itu bertentangan dengan profesi yang mulia tadi. Ini yang perlu saudara, ya. Bahkan di dalam hukum juga lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah.
Ini banyak peristiwa, ya, kasus terjadi, ya, bukan pelaku tapi ditahan, dipidana, ya, ya. Ada kasus Senkonkarta 7 tahun diputus, padahal dia bukan pelaku. Coba bayangkan itu, nggak boleh terjadi. Nah, ini menjadi tantangan saudara. Saya katakan kembali, ini menjadi tantangan, ya. Dan saudara harus mengupgrade, ya, diri, ya, meningkatkan dan belajar lagi. Wah, Pak, saya kan sudah lulus S1 kemarin. IPK saya sudah 3,9,9 kok, Pak. Ya nggak begitu, ya. Tapi yang menjadi persoalan bagaimana penguasaan ilmu itu, ya. Karena saudara ditantang untuk membuat pendapat hukum yang benar, ya. Jadi argumentasi hukum, ya, legal reasoning, proses berpikir yang terikat tadi saya katakan dengan jenisnya hukum, ya, sumber hukum, ya, jenjang hukum atau lapisan hukum, ya, atau klasifikasi hukum, ya, dasar-dasar hukum, ya. Ini yang kita harus. Jadi ini saya meletakkan fondasinya dulu, ya, meletakkan fondasi bagi saudara. Nah, ya, logika, metode untuk menilai ketepatan penalaran, ya, menganalisis dari sebuah argumentasi, cara untuk mengkaji bagaimana menganalisis, merumuskan, ya, suatu argumentasi secara jelas, rasional, dengan mengembangkan kriteria yang, ya, secara universal itu bisa diakui dan ada kriteria yuridis, ya, dan menjadi landasan rasionalitas dari argumentasi. Jadi bukan pokoknya, ya. Dan kebenaran hukum ini tentunya bukan kebenaran secara suara mayoritas, ya, tapi kebenaran yang hakiki dari hukum. Ini yang harus digali, ditemukan dari seorang advokat-advokat yang sekarang ini mengikuti pendidikan, ya, kita kembangkan, ya. Ya, tadi saya sudah katakan perkawinan, contoh wan prestasi, ya, jual beli, ya, masih ada confuse antara perkawinan yang tidak dicatat dan keabsahan perkawinan itu. Ya, seringkali mahasiswa masih atau yang sudah sarjana hukum pun seringkali masih bingung. Sudah seringkali juga memberikan statement bahwa kalau itu tidak dicatat itu tidak sah. Padahal keabsahan perkawinan itu bukan persoalan pencatatan. Atau persoalan materai atau tidak materai itu memberikan peran terhadap sebuah perjanjian atau surat keterangan, surat pernyataan itu sah atau tidak. Ya. Perjanjian itu sahnya bukan hanya ada materai atau tidak, ya, tapi lebih dari itu adalah terpenuhinya keempat unsur syarat sahnya perjanjian itu yang dituangkan di dalam pasal 1320 BW. Jadi hal-hal seperti ini yang kita harus mengerti, kita kuasai. Ya. Kesalahpahaman terhadap peran logika, ya. Ya, ini juga bisa menimbulkan kesesatan. Ya, argumentasi hukum, ya, sangat tidak terbatas, bahkan tidak penting dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan yang formal, ya. Tapi kita harus logika hukumnya. Nanti saya akan berikan contoh. Ini tadi saya sudah singgung, ya, tentang itu, ya. Berikutnya adalah kesesatan bernalar, ya. Ada beberapa jenis kekeliruan dalam penalaran, ya. Dan itu bisa menimbulkan kesesatan.
Ya, kalau menyesatkan ya tentunya tidak ada kepastiannya. Ya. Ya. Jadi ada argumentum et ignoratiam, ya. Argumentasi atau memberikan pendapat hukum, ya, dari suatu proposisi benar dan tidak terbukti salah, atau sebaliknya salah karena tidak terbukti benar. Ya. Ini juga menjadi hal yang dapat apa yang dikatakan oleh M. Cauppy, ya, 5 macam, ya, kesesatan. Lalu yang kedua adalah argumentum et verecondiam. Ya. Seringkali juga memberikan argumentasi, menerima atau menolak itu karena seseorang, kekuasaan, ya, atau kewibawaan. Ya. Kalau saudara belajar filsafat hukum, ada seorang filsuf Yunani pada waktu itu namanya Descartes. Descartes memberikan pandangan yang namanya cogito ergo sum. Saya ada karena saya berpikir. Dan itu akhirnya dia dihukum mati oleh kaisar pada waktu itu di Romawi. Kenapa? Karena waktu itu kebetulan kaisar yang menjabat atau yang memimpin itu adalah kaisar yang tidak benar, yang otoriter, diktator. Lalu rakyat tidak berani. Tapi Descartes mengatakan, ya, cogito ergo sum. Akhirnya apa? Itu memberi semangat kepada seseorang, yang mengingatkan, kalau kamu ada, ya eksistennya berpikir. Nah, berpikirlah itu akhirnya mengkritisi, ya, dari apa yang dikatakan oleh kaisar tadi. Nah, akhirnya Descartes dianggap sebagai seorang yang mempropaganda, yang memprovokasi, ya, akhirnya dihukum mati. Nah, sampai sekarang cogito ergo sum itu sangat penting juga di dalam ranah ilmu hukum. Ya, ketika saudara nanti perhatikan di persidangan, ya, seorang dipanggil sebelum memberikan keterangan, dalam proses persidangan, apakah itu terdakwa atau saksi atau saksi ahli atau saksi fakta, itu selalu ditanya oleh hakim, apakah saudara sehat hari ini? Kata sehat pertanyaan itu bukan sehat tidak panas, tidak sakit secara fisik, tapi sehat secara rohani dan psikis yang dimiliki oleh seorang yang dihadirkan di dalam persidangan itu. Ya. Ini yang, ya, sampai sekarang ini. Bahkan di dalam perjanjian itu kan juga memiliki kecakapan dari sisi usia, memiliki kemampuan untuk berpikir, sehingga dia memiliki legal standing yang kuat sebagai subjek hukum. Ya. Karena di dalam salah satu item di dalam pasal 1320 BW itu jelas ditegaskan syarat sahnya perjanjian karena kesepakatan dan kecakapan. Cakap di sini adalah seorang yang menandatangani perjanjian, yang melakukan agreement itu, dia betul-betul cakap, mampu berpikir. Ya. Lalu yang berikutnya adalah argumentum et bonum, ya, menolak, menerima argumentasi karena orangnya. Ya. Argumentum misericordiam, argumentasi untuk menimbulkan belas kasihan. Ya. Pura-pura, ya, di pengadilan itu hakim kalau nggak tegas ya bisa, oh kasihan ya, istrinya 4, kok dia di penjara, kan kasihan, ya, kan nggak begitu ya. Ya. Itu bisa menimbulkan kesesatan. Ya. Lalu argumentum et baculum, menerima, menolak, argumentasi karena takut ancaman. Ya, nanti kalau saudara sebagai seorang lawyer, ya, advokat, ya, dalam praktek, ya ini tantangan atas ancaman, atas pressure itu begitu kuat. Ya, oleh karena itu ini membutuhkan nyali, membutuhkan keberanian. Ya. Di dalam penegakan hukum, kalau saudara lihat di film-film India, ya, itu
sampai pada ya hal-hal yang bisa menimbulkan. Tapi kalau soal apa itu mati atau soal karir dan lain sebagainya, sepanjang kita menegakkan hukum dengan benar, ya maka kita akan tetap baik dan dilindungi oleh Yang Kuasa sepanjang pada track itu. Oke, ini nanti saudara bisa perhatikan dari materi-materi saya, ya, argumentasi. Nah, nanti saya akan kalau ada yang ditanyakan silahkan. Saya masuk ke interpretasi sudah, konstruksi nanti, konflik norma, ya. Nah, ya di dalam argumentasi, ya, ketika kita bicara tentang argumentasi itu bisa terjadi konflik norma, ya, antara penggugat dan tergugat selalu terjadi perbedaan, ya, dasarnya. Makanya tadi yang Pak Edi katakan kita harus kuat tentang asas hukum, ya. Ketika lawan menggunakan undang-undang atau PP, ketika kita menggunakan undang-undang tentunya nanti akan dimenangkan undang-undangnya karena ada lex superior derogat inferior. Ini salah satu undang-undang. Lalu ada lex specialis derogat legis generalis. Misalnya undang-undang setingkat. Ada yang menggunakan undang-undang praktek kedokteran dan ada undang-undang undang-undang kesehatan. Setingkat itu, tapi ada yang spesialis, ada yang umum. Nah, ketika kita mendapatkan klien seorang dokter yang kena kasus malpraktek misalnya, ya, dalam menjalankan profesi itu kita harus bisa memilih mana, ya, ketentuan yang dipakai. Ada lex posterior derogat lex priori, ya. Dan ini yang juga penting. Ada banyak orang menggunakan dasar dalil undang-undangnya sudah ada penggantinya. Ini hati-hati ya bagi seorang konsultan, betul-betul mencari ya dasarnya ini betul-betul yang terbaru atau tidak. Jangan menggunakan dasar undang-undang yang sudah out of date, ya. Nanti itu lemah ya dalam argumentasi saudara. Berikut langkah-langkah ya untuk memberikan legal opinion, ya. Langkah pemecahan masalah, ya. Ini struktur argumentasinya, langkah melakukan analisis pemecahan hukum, ya. Nah, ini tentang logika, ya. Nah, ini pemecahan masalah hukum, pengumpulan fakta, ya, strateginya ya. Ini kita mengumpulkan fakta, lalu klasifikasi hakikat permasalahannya, masalahnya apa, lalu mengidentifikasikan isu hukum, jadi masalah apa yang dipertanyakan. Jadi setiap pendapat hukum itu selalu ada isu hukumnya, ada persoalannya apa, ya. Lalu penemuan hukum yang berkaitan dengan isu, ini proses pembahasan, ya. Lalu penerapannya, ya. Nah, analisisnya menggunakan IRAC, ya. Identifikasi masalahnya, lalu rule-nya, aturan hukumnya, dasar hukumnya, tadi yang Pak Edi sudah singgung, melakukan analisis, ya, masalahnya, ya, menganalisis masalah, lalu memberikan kesimpulan. Inilah yang merupakan pendapat hukum, ya, ditunggu, ya, pendapat hukum. Nah, kalau saya buat kerangkanya, yang saudara perlu buat kasus posisi, ini ketika Pak Edi
memberikan pendapat hukum di pengadilan, ya, memberikan legal opini, itu konstruksinya, kerangkanya itu ada kasus posisi. Saya akan lihat ya dari pihak biasanya yang meminta itu adalah advokat atau lawyernya. Saya melihat dari uraian dari gugatan atau pembelaan yang dilakukan oleh lawyer. Lalu saya perhatikan, lihat kasus posisinya, lalu saya membuat isu hukumnya apa, lalu dasar-dasar yang saya pakai, lalu saya melakukan pembahasan, ya saya bahas, ini bisa sampai 30 halaman begitu ya. Lalu baru saya memberikan kesimpulan, ya. Ya. Nah, tentunya argumentasi atau legal opini ini bukan pada persoalan kasusnya itu, tapi saya lebih pendapatnya berkaitan dengan teori hukum yang ada, ya, ilmu hukum, ya, keilmuan itu yang. Jadi itu. Nah, ini ada beberapa contoh, ya, saya di situ juga ada contoh tentang melaporkan, ya, terkait dengan wajah binatang, ya ini kan perbuatan tidak menyenangkan, ya. Jadi apakah unsur seperti ini bisa masuk, ya. Lalu ada kasus Indro Rayon misalnya, ya. Kalau kita lihat dalam kasus ini ada pihak yang menjadi dalang dari kasus, ya, PT Toba Pulse, ya, mulai beroperasi pada tahun 80-an, tahun 99. Ini adalah kronologinya. Ditutup berdasarkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan ketika dijabat oleh Pak Sony Kerap. Alasannya perusahaan tersebut terbukti telah melakukan mencemari, membahayakan lingkungan. Ya. Ya. Ya, kalau kita lihat dari berdasarkan data ini, jumlah penderita dan lain sebagainya. Nah, ini yang merupakan satu kasus terjadi, ya tinggal nanti apakah penutupan atau pelarangan beroperasi ini sudah sah yang dilakukan, ya. Ini yang menjadi poin di dalam argumentasi kita. Lalu ada contoh yang lain, ya, saya ingin sampaikan. Ini juga contoh, ya, contoh fiktif, ya. Ini 2 produsen sirup, ya, merek DEF dan merek GHI telah lama bersaing di pasaran, bersaing makin ketat. Nah, kalau kita lihat dari kronologi kasus seperti ini, ya, ini menggambarkan ada sebuah persoalan, ya, di antara 2 perusahaan itu yang awalnya menyepakati, tapi ada yang menelikungnya, ya. Ya, dan ini perlu diurai secara mendalam.